kelas, dosen pengampu Ibu Galutisna Widiana, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifra Latifah, NIM 1119085. Mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Unibro Jombang. Pendekatan pengelolaan kelas yaitu untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif serta nyaman untuk tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan bermacam-macam fasilitas kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Fasilitas yang disediakan itu menciptakan suasana sosial yang memberikan suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi pada peserta didik. Ada 10 pembagian pendekatan pengelolaan kelas, yaitu pendekatan otoriter yang bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Intimidasi. Pendekatan intimidasi ini juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya di sini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, memaksa. Yang ketiga adalah pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya maksimalkan kebebasan peserta didik. Guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai apa yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Campur tangan guru hendaknya minimalkan mungkin berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Ada pendekatan instruksional. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang harus dan dilaksanakan harus dengan cermat dan mencegah timbulnya pembagian besar manajerial kelas. Dengan demikian, guru adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan melaksanakan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu tidak bisa dicegah. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan melaksanakannya mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan yang mengimplementasikan pembelajaran yang baik. Pendekatan resep. Pendekatan ini bentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen di kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Karena daftar ini merupakan resep yang cepat dan mudah, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masak. Pendekatan pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosial emosional yang positif pula. Contohnya, keterbukaan antar guru dan siswa.
Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan kelompok. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan guru menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi yang lebih produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Contohnya, tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan ini, berarti seorang guru harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok. Pendekatan elektik. Pendekatan ini menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Konselor, dalam hal ini guru yang berpegang pada pola elektrik, berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini guru menggunakan variasi dari sudut pandangan, prosedur, dan teknik. Contohnya, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuannya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.